Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muflih, Farhan, Hana, dan Dwi akan mempresentasikan tentang rekayasa reproduksi menurut keilmuan Barat dan Islam. Tujuan pembelajaran 1. Memahami proses evolusi dari generasi ke generasi. 2. Mengetahui bagaimana para ahli merancang teori evolusi. 3. Memahami tentang rekayasa reproduksi. 4. Mengetahui rekayasa reproduksi menurut keilmuan Barat dan Islam. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan teori evolusi? Yang dimaksud dengan teori evolusi adalah teori yang membahas mengenai perubahan atau perkembangan makhluk hidup. Nah, dalam teori evolusi, perubahan atau perkembangan makhluk hidup terjadi karena kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi alam. Ditinjau dari bagian yang mengalami perubahan, evolusi dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada evolusi kosmis, merupakan perubahan yang terus-menerus terjadi di alam raya. Yang kedua, ada evolusi organik, merupakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup atau komponen biotik dari generasi ke generasi, baik morfologis maupun fisiologis. Yang ketiga, ada evolusi geologi, dikenal sebagai perubahan yang terjadi di permukaan bumi. Yang keempat, ada evolusi biologi, merupakan perubahan yang berangsur-angsur yang terjadi pada makhluk hidup di bumi sesuai dengan perubahan zaman. Yang terakhir, ada evolusi anorganik, merupakan perubahan kimia dari bumi, elemen kimia dan partikel atom yang dapat berubah secara bertahap. Selanjutnya, ada proses evolusi dari generasi ke generasi. Menurut Plato, dikatakan evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna dengan lingkungan. Selanjutnya ada menurut Aristoteles. Menurutnya, semua bentuk kehidupan disusun menurut suatu skala atau tangga yang kompleksitasnya meningkat ke atas. Selanjutnya, menurut Jean-Baptiste de Lamarck, terdapat gagasan utama berkaitan dengan bagian tubuh yang digunakan dan tidak digunakan oleh makhluk hidup. Selanjutnya ada menurut Charles Robert Darwin. Darwin menilai bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup. Dan selanjutnya ada menurut August Weismann. Pada teori August Weismann, bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan gen-gen lewat sel-sel kelamin. Rancangan para ahli mengenai teori evolusi. Asal-usul manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai derajat yang tinggi dan berakal. Namun, manusia mempunyai ciri-ciri yang sama dengan hewan. Pada tahun 1871, Darwin menerbitkan buku The Descent of Man tentang asal-usul manusia. Pada masa Darwin, fosil masih belum merupakan bahan penelitian yang meyakinkan. Darwin mencari hubungan kekerabatan antara manusia dengan primata. Ordo klarifikasi manusia. Cloning adalah usaha manusia untuk menciptakan suatu organisme dengan cara menduplikasi yang dilakukan secara aseksual. Kemudian ada juga kultur jaringan. Kultur jaringan yaitu merupakan suatu metode pemeliharaan bagian tumbuhan yang sudah diisolasi dari tanaman induknya pada medium buatan dalam kondisi steril secara in vitro. In vitro merupakan teknik pemeliharaan jaringan atau bagian dari individu secara buatan yang dilakukan di luar individu yang bersangkutan. Selanjutnya, bayi tabung. Rekayasa bayi tabung adalah teknik rekayasa bayi yang dilakukan dengan metode pembuahan yang berlangsung dalam tabung.
Hibridasi. Hibridasi merupakan teknik pencarian bibit unggul dengan cara menyilangkan dua varietas yang memiliki sifat unggul. Berikutnya adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau sering disebut kawin suntik ini merupakan teknik yang hanya membutuhkan sperma dari induk jantan yang kemudian disuntikkan ke induk betina. Di sini ada sapi jantan, kemudian sperma sapi jantan diambil, inseminasi buatan, sperma dimasukkan ke dalam tubuh sapi betina. Selanjutnya, rekayasa reproduksi menurut Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 13 Allah berfirman, Islam tidak melarang manusia untuk mengadakan penelitian atau penyelidikan, bahkan mendorong manusia untuk melakukannya. Jika proses rekayasa membawa proses kemaslahatan bagi umat manusia, maka tiada larangan untuk itu. Ada juga dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5, Allah berfirman di sini, teknik rekayasa reproduksi juga tidak terlepas dari bantahan Al-Quran, seperti teknik cloning yang dianggap menyimpang dari ajaran Al-Quran karena prosesnya tidak secara alamiah. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.